Selama gencatan senjata, Israel Defense Force atau IDF masih mempertahankan kehadiran mereka di lebih dari separuh wilayah Gaza. Terdapat sekitar 40 pos militer aktif di luar garis kuning yang ditetapkan berdasarkan fase pertama gencatan senjata. Pos-pos militer ini membentang dari Gaza Utara sampai Rafah di selatan. Ada yang dibangun selama perang, tapi ada juga yang baru dibangun saat gencatan berlangsung. Di video ini mari kita bedah lebih dalam soal 40 pos militer Israel, lokasi detailnya, dan konflik seputar garis kuning yang tak kunjung usai. Coba lihat peta ini. Ini adalah peta jalur Gaza. Garis kuning melambangkan bagian wilayah yang masih dikuasai oleh IDF dan tidak sesuai dengan fase pertama gencatan senjata. Sementara titik merah menunjukkan lokasi pos-pos militer Israel berada. Analisis citra satelit oleh lembaga pemeriksa fakta Al Jazeera Sanad menunjukkan tentara Israel masih memegang sekitar 40 posisi militer aktif di luar garis kuning. Israel juga tampak sedang meningkatkan beberapa fasilitas. Ini membuat mereka dapat mempertahankan pendudukan atas 58% wilayah Gaza, bahkan setelah menarikan mundur pasukan ke garis kuning. Sebagian besar pos militer ini terkonsentrasi di Gaza Selatan. Meski begitu, setiap provinsi setidaknya memiliki satu pos militer. Rinciannya sebagai berikut. Di wilayah Gaza Utara terdapat 9 pos militer. Kota Gaza 6, Deir al-Balah 1, Khan Yunis 11, dan 13 pos militer di wilayah Rafah. Salah satu titik militer paling menonjol di kota Gaza terletak di puncak bukit Al-Muntar di lingkungan Sujaya kota Gaza. Gambar antara September dan Oktober menunjukkan kalau pangkalan tersebut telah diaspal. Sejak gencatan senjata berlaku mulai 10 Oktober 2025, hampir 100 warga Palestina tewas dalam serangan Israel di seluruh jalur Gaza. Mengutip Al Jazeera, beberapa serangan terjadi di dekat garis kuning. Garis kuning ini adalah zona yang digambarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam peta baru Gaza, yang dipaparkannya di depan pemimpin Arab dan negara Muslim pada akhir September lalu. Ironisnya, garis demarkasi non-fisik ini justru jadi petaka baru di jalur Gaza. Wilayah itu menjadi zona maut bagi warga Palestina. Melansir Anadolu Agency, Senin 20 Oktober 2025, kantor media pemerintah di Gaza melaporkan Israel telah melanggar kesepakatan gencatan senjata sebanyak 80 kali sejak dimulai pada 10 Oktober 2025. Dalam pernyataannya, otoritas Gaza menyatakan pelanggaran itu sebagai tindakan terang-terangan yang melanggar hukum humaniter internasional. Pelanggaran itu mencakup penembakan langsung terhadap warga sipil, pengeboman wilayah pemukiman, serangan terarah dengan drone, dan penciptaan sabuk api di daerah padat penduduk. Selain itu, penangkapan warga sipil juga dilaporkan terjadi di berbagai titik di jalur Gaza. Dilaporkan pasukan Israel menggunakan berbagai alat tempur untuk melancarkan serangan, termasuk kendaraan lapis baja, tank yang ditempatkan di tepi permukiman, alat derek elektronik dengan sistem tembak jarak jauh, hingga pesawat tempur dan drone quadcopter. Sejak dimulainya gencatan senjata, sebanyak 97 warga Palestina tewas dan 230 lainnya terluka dalam serangan Israel di jalur Gaza. Mereka juga melancarkan serangan udara skala besar yang menargetkan posisi Hamas di jalur Gaza. PM Israel Benyamin Netanyahu mengatakan, serangan itu dilakukan setelah Netanyahu menuduh Hamas telah menghabisi 2 tentara Israel di selatan Gaza. Netanyahu mengatakan Israel telah menjatuhkan 153 ton bom ke sejumlah target yang disebut sebagai posisi Hamas. Netanyahu juga menyebut serangan itu menewaskan banyak anggota Hamas, termasuk para komandan seniornya. Hal ini dikatakannya dalam pidato di hadapan Parlemen Israel atau Knesset, Senin 20 Oktober 2025. חמאס הרגיש מיד את נחת זרוענו.
תקפנו אותו עם 153 טון פצצות. 153 טון פצצות. תקפנו עשרות מטרות לאורכה ולרוחבה של הרצועה, חיסלנו מחבלים רבים, וביניהם גם מפקדים בכירים. אני הבהרתי מלכתחילה, הפסקת אש היא לא רישיון לחמאס לאיים עלינו. Melihat berbagai konflik yang terjadi di sekitar garis kuning, serta kebingungan akibat batas yang tak jelas, Israel akhirnya membangun patok untuk menandai garis imajiner yang terus membuat kebingungan. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, memerintahkan bangunan penanda fisik untuk memperjelas letak garis batas bagi semua pihak. Penanda ini berupa blok beton bercat kuning serta rambu-rambu dari logam. Dalam rencana 20 poin yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Netanyahu pada 29 September lalu, Israel akan menarik pasukan dalam 3 tahap. Di tahap terakhir nanti, IDF akan mundur ke zona penyangga keamanan yang telah ditentukan, meninggalkan sebagian kecil wilayah Gaza di bawah kendali militer Israel. Pihak Badan Administratif Internasional akan mengawasi pemerintahan dan masa transisi. Bahkan setelah fase penarikan ketiga, warga Palestina akan dibatasi pada wilayah yang lebih kecil dibandingkan sebelum perang dan melanjutkan pola kendali Israel atas Gaza dan rakyatnya. Rencana ini juga tidak menyebutkan apakah Israel akan melanjutkan blokade udara dan lautnya terhadap Gaza yang telah berlangsung selama 18 tahun terakhir. Dari langit, Gaza tampak seperti labirin militer. 40 titik merah, pangkalan aktif Israel, berdiri kokoh di luar batas gencatan. Di peta terlihat mundur, tapi di tanah perang belum benar-benar pergi. Lebih dari separuh wilayah masih berada di bawah kendali militer Israel. Puluhan pos pertahanan tetap aktif, bahkan sebagian dibangun setelah kesepakatan gencatan dimulai. Tak ada garis di tanah, tapi ada garis di bidikan senjata. Satu langkah yang salah bisa berakhir maut. Garis kuning yang seharusnya jadi batas damai berubah menjadi garis kematian di Gaza. Garis kuning bukan hanya garis militer, tapi bagian dari peta politik baru yang digambar oleh Washington dan Tel Aviv tanpa suara dari Gaza. Di ujung semua fase, Gaza mungkin akan lebih tenang, tapi juga lebih kecil dan terkepung. Di tengah tarik-menarik kepentingan dan interpretasi politik, yang tersisa adalah kenyataan bahwa gencatan senjata ini belum sepenuhnya menghadirkan ketenangan bagi warga Gaza. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.